Sutra Trata yang menakjubkan Bab 10 Guru Dharma Sinva Yang Sutra Trata episode 1235 membukakan pintu dari metode terampil dan menunjukkan atribut sejati. Sudah dekat pada air dari kebijaksanaan Buddha, artinya harus tekun dan mengerahkan segenap kemampuan, berikrar untuk mencari kendaraan besar dan menapaki jalan bodhisattva. Secara bertahap belajar dan melatih diri, kelak tentu akan mencapai jalan kebudahan. Kita dari sebelumnya membahas, di dataran tinggi ataupun di tengah padang pasir, pejalan kaki yang kehausan hendak mencari air. Sebenarnya di mana ada air? Di saat ada tempat mulai membuka sumur, orang yang membuka sumur harus tahu memilih lahannya, memilih jalur air. Tempat yang ada jalur air dibuka, baru benar-benar bisa mendapatkan air. Tetapi ada orang yang kehausan. Di dalam tanah ada air. Prinsip ini sudah tahu. Tapi tidak tahu sumber air ada di mana. Tetapi pasti harus gali tanah untuk menggali sumur. Baru bisa mendapatkan air. Jika terus menggali di dataran tinggi, buka seperti apapun, masih saja tetap tanah yang kering. Ini sudah tahu jika terus digali, jarak dengan air tetap saja masih jauh. Ini adalah seperti kita. Walaupun ada bersentuhan dengan Buddha Dharma, walaupun juga membangkitkan tekad bersedia mendengarkan ajaran Buddha, juga sudah menerima, namun penerimaannya terbatas. Tahu bahwa paragraf ini bermanfaat buat saya, maka saya terus fokus di paragraf ini saja. Ataupun selama proses Sang Buddha membabarkan Dharma, di saat itu saja menerima yang diajarkan Buddha. Singkatnya, harus memiliki kesabaran ketika berhubungan dengan Buddha Dharma. Bahkan harus memiliki keyakinan dan pemahaman yang mendalam. Harus dalam waktu yang panjang seperti ini meresapi, melembabkan kita di dalamnya. Ini adalah untuk memahami Dharma dari Buddha. Pasti harus ada kesabaran. Sebaliknya, dikatakan bahwa kecerdasan duniawi dan kemampuan intelektual, kelihatannya orang ini kebijaksanaannya sangat tinggi. Mari dengarkan baik-baik bagian dari naskah sutra ini. Saya sudah paham, sutra adalah sangat bagus. Saya bersedia menerima. Hanya menerima naskah sutra di bagian ini saja. Jika memberitahu mereka, meskipun naskah sutra ini sangat bagus, tetapi masih ada yang lain, di mana Buddha mengajarkan kita bagaimana metode untuk terlepas dari samsara. Benar, samsara pasti menderita, dari yang dilihat dan diketahui sebelumnya. Tahu bahwa kebenaran tentang penderitaan kehidupan, hanya tidak tahu di mana sumber dari kebenaran tentang penderitaan. Mari, saya bersedia menerima lagi. Lebih mendalami dan memahami sutra lagi. Bersungguh hati. Sungguh adalah penderitaan. Bukan hanya penderitaan yang sederhana, itu sangat rumit. Timbul dari batin yang rumit. Dari kondisi luar menarik akar kesadaran orang. Akar dan kesadaran pikiran yang berhubungan dengan kondisi luar. Dari kesadaran pikiran ini menyebabkan kesenangan dan ketidaksenangan. Perbedaan yang sedemikian, jika suka, kita akan timbul nafsu keinginan, terus mengejar benda materi tanpa henti. Terhadap orang juga demikian, yang dicintai dan dibenci. Saya ingin mendapatkan yang saya cintai, namun tidak begitu lancar. Sebaliknya, yang tidak saya cintai malah terus-menerus mendekati, ataupun mencintai terlebih dahulu. Kemudian timbul kebencian. Di antaranya terdapat sebab dan kondisi, sehingga cinta ini menjadi rumit. Cinta segitiga, segi empat. Singkat kata, membentuk jaring kerisauan cinta. Jaring kerisauan cinta ini menjerat kita, kegelapan batin dan kerisauan, menyebabkan beberapa orang terus saling membelit dan menciptakan karma, menjadikan masalah di seluruh keluarga, dan kekacauan dalam masyarakat. Konflik sesama manusia yang sedemikian sering diberitakan di media dan koran. Begitulah manusia. Baik terhadap benda ataupun manusia, di tengah manusia, masalah dan benda, mereka menciptakan dan melipat gandakan kerisauan. Menciptakan dan memperbanyakkan ini. Kekuatan karma pun terbentuk.
menyesal di kehidupan saat ini dan menderita di masa mendatang. Naskah sutra mengatakan kepada kita dengan menggunakan banyak perumpamaan agar kita tahu untuk memahaminya. Hal-hal dan hubungan duniawi ini, semua ini kita telah dengar dan melihatnya. Konflik di dunia, semua ini kita dapat memahaminya. Sutra Buddha membuktikan bahwa ini adalah sedang menciptakan karma. Orang-orang dan permasalahan ini membuktikan prinsip kebenaran dari Sutra Buddha, sehingga membuktikan satu sama lain. Ini adalah nyata dan tidak palsu. Saya yakin dan paham bahwa sebab dan kondisi dari penyebab penderitaan adalah sangat rumit dan sangat halus. Kerumitannya adalah serumit interaksi dari semua hal di dunia, sangat halus. Ini berasal dari batin kita. 5 akar indera, 5 objek indera, menimbulkan kesadaran kelima, kesadaran keenam, dan kesadaran ketujuh. Karma yang kita ciptakan kembali dan disimpan dalam kesadaran kedelapan. Berlapis-lapis dalam kesadaran kedelapan. Semua digabung dari manusia, permasalahan, dan benda. Dari akar indera dan objek indera yang menyatu, demikian bodoh, sehingga menciptakan banyak kekuatan karma yang rumit. Meskipun kita sudah tahu ini, namun ketika kita tahu untuk membina diri, apa yang kita lakukan dalam hidup kita, pada akhirnya hidup tetap menderita, kosong dan tidak kekal, ilusi dan sementara. Berhubung kita telah tahu, maka kita sendiri harus segera membina diri, sehingga demi membina diri, mereka hanya memberi manfaat untuk diri mereka sendiri. Tidak berani berinteraksi dengan orang luar. Akar indera, objek indera, takut kesadaran akan terjerat lagi oleh kondisi luar, sehingga mereka hanya memberi manfaat bagi diri sendiri. Inilah yang mereka yakini sebagai yang paling unggul, sehingga yang terunggul pada dasarnya seperti orang yang tidak tahu di mana letak sumber air, hanya merasa kehausan dan membutuhkan air untuk diminum, membawa kerisauan di tengah pelatihan diri. Ingin mendapatkan air juga perlu kerja keras. Membawa kerisauan di tengah pelatihan diri, bagaikan menggali di dataran tinggi untuk mencari air. Ingin menggali sumur, masih sangat jauh jika ada orang yang membimbing kita. Tidak peduli bagaimana Anda menggali di tempat ini, tidak akan menemukan sumber air. Marilah, kamu harus maju ke depan. Arah harus tepat. Sumber air terletak di sana, harus patuh. Kita bergeser ke satu tempat menuju ke arah yang dibimbing untuk mengeksplorasi sumber air. Ternyata sumber air berada di sini. Orang yang berpengalaman memberitahu kita. Kita percaya, kita mulai giat. Dengan giat terus menggali. Sumur terus digali. Semakin digali semakin dalam. Semakin digali semakin luas. Semakin luas dan semakin dalam, perlahan-lahan juga dapat terlihat tanah yang basah dan lembab. Tanah ini mulai membuktikan bahwa di bawah tanah terdapat sumber air. Karena basah tanah, pasti terdapat sumber air. Harus segera meningkatkan upaya, jangan berhenti, menggenggam waktu. Dari tempat di mana terdapat tanah yang lembab, harus dengan giat, dengan tekun dan rajin. Setelah lumpur terlihat, adanya air, barulah tanah dapat menjadi lumpur. Kita akan bersuka cita. Melihat sumber air sudah dekat, demikian lebih giat lagi, maka akan terlihat air yang jernih dan bersih. Di tulisan naskah ini, sudah dengan sederhana sudah menyatukan bahwa sudah dekat pada air dan kebijaksanaan Buddha. Sudah terlihat lumpur, bukan hanya tanah yang lembab. Jarak dengan air sudah dekat, jadi harus segera untuk tekun dan giat bersemangat. Harus berusaha, karena kita sudah tahu bahwa arahnya sudah benar. Yang kita lakukan adalah benar. Maka kita hendaknya menggenggam waktu untuk lebih banyak bersumbangsi. Sehingga berikrar untuk mencari kendaraan besar. Berhubung kita sudah tahu bahwa ini adalah ajaran kendaraan besar. Dalam memohon ajaran Buddha Dharma, jiwa kebijaksanaan dan air Dharma yang kita butuhkan sudah mulai terlihat jejak air. Terlihat mulai ada bayangan air yang keluar, karena tanah mulai ada lumpur. Ini menandakan bahwa air sudah dekat. Maka kita harus lebih berusaha agar tujuan jangan lagi menyimpang.
lebih berusaha lagi menuju arah ini. Harus lebih berusaha dan rajin, dan juga harus sepenuh hati. Perlu lebih berusaha dan rajin, sudah mengetahui arah yang dinamakan ajaran kendaraan besar, yakni mempraktikkan jalan bodhisattva. Ajaran kendaraan besar adalah harus masuk ke tengah orang banyak. Bodhisattva berada di dunia, dan muncul karena adanya makhluk yang menderita. Kita mestinya telah mengetahui arah jalan ini, sehingga kita mesti teguh dengan arah dari kendaraan besar ini. Mempraktikkan secara nyata jalan bodhisattva ini dengan sendirinya kita akan secara bertahap belajar dan melatih diri. Kelak tentu akan mencapai jalan kebudahan. Makhluk awam yakin banyak sekali makhluk hidup yang tidak mendapatkan ajaran Buddha tidak memiliki jalinan jodoh untuk bersentuhan dengan Buddha Dharma ataupun hanya mendengar. Dari penjelasan yang disampaikan secara bergulir, juga sudah tahu untuk tidak melakukan perbuatan jahat. Mereka juga percaya hukum sebab akibat. Ini terjadi pada kebanyakan mereka yang belum sesungguhnya bersentuhan dengan Buddha Dharma. Namun mereka tahu untuk memohon kepada para dewa. Memohon para dewa apapun, mereka juga takut pada hantu. Memohon perlindungan pada dewa dan lain-lain. Makanya mereka selalu menyembah. Jika di dalam batinnya terdapat sesuatu yang diinginkan, mereka akan pergi memohon kepada para dewa, agar keinginannya tercapai. Memohon jabatan dan popularitas untuk anak cucu, memohon ketika anak cucu akan mengikuti ujian, agar mereka dapat masuk ke sekolah yang diinginkan. Memohon dan memohon. Bisnis yang sudah dijalani oleh suami dan sudah memulai bekerja sama bisnis dengan orang lain. Istri secepatnya pergi memohon, agar mendapat keuntungan besar seperti demikian memohon popularitas, memohon keuntungan, memohon segalanya. Semuanya dimohonkan agar bisa memperoleh, menginginkan harapannya dipenuhi. Memohon dengan cara apapun, harapan yang bagaimanapun semuanya sangat rumit. Tempat berdiam bagi para makhluk dari 5 alam kelahiran ini, masalah yang rumit terus saja diaduk dan dicampur. Ketika ada permohonan, maka akan berikrar. Berikrar, jika saya mendapatkan, jika permohonan saya terkabul, saya akan melaksanakan ikrar saya. Saya akan datang menyalakan pelita. Saya akan datang memberikan sumbangan. Saya akan membangunkan kuil. Saya akan ikut bergabung dan lain-lain. Ataupun telah ada jalinan jodoh untuk mendengarkan Buddha Dharma. Mendengarkan sutra, mengikuti orang lain untuk melafalkan sutra, memahami Buddha Dharma, tapi dalam pemahaman ini hanya memahami sebagian saja. Hanya untuk memohon menghapus bencana dan menambah berkah. Apakah Buddha Dharma seperti ini? Tidak. Dari tempat kelahiran Sang Buddha, mulai dari kemakmuran Buddha Dharma terus disebarkan. Setelah Sang Buddha memasuki parinirwana, ada orang yang memiliki ikrar batin, bersedia untuk menyebarkan Buddha Dharma ke timur. Di Tiongkok, yaitu sebuah negara yang sangat beradab, Kaisar mendengar kabar. Di dunia bagian barat, India adalah bagian barat dari Tiongkok. Di daerah itu memiliki orang berbakat, orang mulia, orang bijak. Jadi ingin ke sana untuk memohon, memiliki orang yang tersadarkan. Yang tersadarkan sudah parinirwana. Sekarang ajarannya telah tersebar di dunia. Jadi ingin mengutus orang untuk mencari ke barat untuk mencari Dharma. Orang-orang di barat ada yang membangkitkan tekad seperti Kasyapa Matangga dan Dharma Ratna. Sutra 42 bab dari Buddha. Kasyapa Matangga dan Dharma Ratna, mereka dari India. Mereka membangkitkan tekad untuk datang ke Tiongkok mengambil kitab suci ini, untuk disebarkan di Tiongkok, mengalami sangat banyak kesulitan. 2 orang ini dengan demikian datang ke Chang'an. Sudah tahu Kaisar sudah mengetahui. Kedua Sangha Agung ini sudah tiba. Jadi kuda putih membawa sutra dan orang. Dengan demikian membiarkan mereka menetap di kuil kuda putih. Sebenarnya, sebuah kuil di Tiongkok kuno adalah tempat tinggal untuk tamu yang berkunjung. Kaisar terhadap kedatangan sutra di Tiongkok, beliau memberi sebuah sambutan yang terhormat.
Oleh karena itu, ia mengundang monastik untuk tinggal di kuil kuda putih. Di sana ada Kasyapa Matangga dan Dharma Ratna. Menerjemahkan Dharma dengan kesabaran yang tinggi. Ini merupakan proses yang sangat lama. Kemudian, mulai segera menyusun, dengan harapan supaya semua orang dapat menerjemahkan, datang belajar dan mempraktikkan Dharma. Kemudian nama kuil menjadi nama untuk tempat pelatihan diri. Itulah bagaimana asal nama kuil. Oleh karena itu, Buddha Dharma diwariskan sampai ke daratan Tiongkok. Semuanya sudah menyebarkan Buddha Dharma. Mulai memohon, tentu saja Buddha Dharma berasal dari India. India ada berbagai ajaran masing-masing. Oleh karena itu, sulit dihindari dalam Buddha Dharma, sesuaikan dengan keyakinan orang-orang India. Ini dinamakan metode terampil. Tentu juga ada keterangan bagaimana kita melindungi Dharma, meyakini Buddha Dharma. Bisa mendapatkan pahala kebajikan yang bagaimana dan lain-lain. Dalam Sutra Buddha ada demikian. Oleh karena itu ada perubahan secara perlahan, yang hanya ingin memohon bagaimana mengikis bencana dan kesulitan. Menciptakan berkah bisa mendapatkan berkah. Ini adalah saat Buddha Dharma masuk ke Tiongkok. Mulai pelan-pelan berevolusi. Vihara pelan-pelan terus mulai bangkit kejayaannya. Para praktisi juga makin lama makin banyak. Metode pelatihan diri praktisi. Masing-masing sesuai dengan cara masing-masing. Oleh karena itu, kita sekarang sudah mulai mengetahui Buddha Dharma dalam kesempurnaan pengajaran. Kita seharusnya segera bisa dengan pengajaran Dharma yang sempurna. Dharma menumbuhkan kebijaksanaan. Akumulasi keberkahan dalam masyarakat. Kita harus bersumbangsi, pergi membebaskan kesulitan manusia. Kita baru bisa benar-benar memperoleh sukacita yang sesungguhnya. Sukacita Dharma. Bukan hanya bahagia saja. Orang yang tertolong akan bahagia, giat dan tekun, agar orang mendapatkan pertolongan. Kita tenang, damai leluasa adalah sukacita Dharma. Oleh karena itu, kita harus bersungguh hati. Bagi orang-orang yang belum mendengar, belum mengerti, dan belum dapat melatih sutra teratai ini, engkau hendaknya tahu kalau orang-orang ini masih jauh dari Anuttara Samya Sambodhi. Sutra teratai bab 10, Guru Dharma. Jika tidak mendengarkan pembahasan sutra dengan sungguh hati, atau setelah mendengarkan, namun tidak memahami secara mendalam dengan sepenuh hati, jika kita tidak ingin memahami secara mendalam, tidak akan bisa menyerap ajaran ini ke dalam hati. Kita harus merenungkan secara mendalam. Contoh, kita setiap hari menyampaikan, tetapi ada orang yang mendengar. Walaupun ada kesempatan untuk membahas dengan kita semua, namun tidak pernah mengungkit prinsip kebenaran yang ada di sutra. Mereka hanya membahas permasalahan duniawi, tidak pernah mengungkit Dharma, tidak pernah berkata, hari ini saya mendengarkan sutra ini, membahas tentang prinsip kebenaran yang demikian. Ajarannya adalah demikian. Penderitaan di dunia ini adalah demikian. Metode bodhisattva adalah demikian. Ini karena kita tidak mendalami dan tidak melatih dari batin terdalam kita. Jika ajaran ini tidak terserap ke dalam hati, saat kamu berbicara dengan orang lain, tidak akan ada jejak Dharma. Karena Dharma belum masuk ke dalam batin, sehingga tiada Dharma di dalam benak kita. Kamu harus berpikir, yang mau saya sampaikan hari ini, saya akan mengatakan tentang hal yang saya lihat dalam sehari-hari. Jejak Dharma tidak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Hal ini seperti kita sedang belajar ajaran Buddha, namun tidak benar-benar melatih. Artinya, melatih diri dan meninjaunya kembali. Walaupun kita selalu mendengarkan, walaupun setiap hari selalu ditanyakan, apakah sudah paham? Dan kalian jawab, sudah paham. Setelah sudah paham, apakah dilatih di dalam batin? Apakah pernah melatihnya ke dalam? Apakah pernah diulangi? Tidak pernah. Jika diulangi, maka Dharma ini akan selalu berada di dalam pikiran kita. Jika ada kesempatan, bisa kita sampaikan. Beberapa waktu sebelumnya, tidakkah selalu dikatakan demikian? Jika ada kesempatan, maka harus disampaikan.
sebagai pendengar dharma, penyebar dharma, pembabar dharma. Namun jika dharma ini, dharma dari sutra teratai ini, tidak ada di dalam hati kita, tidak ada di dalam pikiran kita, sehingga tidak ada jejak dharma di kehidupan sehari-hari kita. Hal ini prinsipnya sama. Jadi, belum dapat melatih sutra teratai ini, engkau hendaknya tahu kalau orang-orang ini masih jauh dari Anuttara Samya Sambodhi. Masih sangat jauh, masih berada di tingkatan kebijaksanaan kering. Kita bisa mengetahui semua kejadian di dunia, namun kita tidak tahu kebenaran yang tersimpan di dalam sebuah sutra. Orang-orang yang berkesempatan untuk mendengar, merenungkan dan melatihnya sudah pasti diketahui dapat mendekat pada Anuttara Samya Sambodhi. Sutra Teratai Bab 10 Guru Dharma. Jika kita dapat dengan bersungguh hati, setelah kita mendengar dan memahami sutra ini, kita harus menghayati kebenarannya dengan sepenuh hati. Setelah memahami, kita harus merenungkannya. Ini adalah mendengarkan, perenungan, dan praktek. Kita harus merenungkannya dengan sungguh-sungguh. Setelah merenungkan, kita harus berlatih dengan sungguh-sungguh. Kita harus berlatih dan meninjaunya. Berulang-ulang. Setelah mendengarnya, kita harus menjelaskannya terus-menerus. Berulang-ulang. Inilah semangat dari 16 pangeran. Mereka mengulangi apa yang mereka dengar. Mereka menghabiskan waktu yang lama untuk mengulangi pengajaran sutra ini. Dengan menceritakannya kembali, mereka menjalin jodoh dengan para makhluk yang akan mereka bimbing di masa depan. Inilah mengapa kita harus mendengarkan. Saya telah terus-menerus mengulangi tentang gagasan umum dan poin-poin penting dalam setiap bab. Sudahkah kita mempelajarinya? Jika tidak, itu akan sangat disayangkan. Kita harus merenungkan dan mempraktekkannya. Jika kita berkesempatan untuk mendengar, merenungkan, dan melatihnya, maka kita tahu, sudah pasti diketahui dapat mendekat pada Anuttara Samya Sambodhi. Kenapa demikian? Bagian sutra berikutnya adalah, kenapa demikian? Anuttara Samya Sambodhi dari semua bodhisattva berasal dari sutra ini. Sutra ini membukakan pintu dari metode terampil untuk menunjukkan atribut sejati. Sutra Teratai Bab 10 Guru Dharma. Benar, sutra selanjutnya dengan jelas memberitahu kita bahwa ketika kita mempraktikkan jalan bodhisattva adalah menyangkut dengan apa yang dalam sutra ini. Kenapa demikian? Anuttara Samya Sambodhi dari semua bodhisattva berasal dari sutra ini. Ajaran Bodhi yang dipraktekkan oleh semua bodhisattva, semuanya termasuk dalam cakupan dari sutra ini. Bagi orang-orang yang tidak mendengar Dharma, menakjubkan akan berhenti di pintu dari ajaran sementara. Dikarenakan kita ingin mempraktekkan jalan bodhisattva dan semua itu ada dalam sutra ini, sehingga sutra ini membukakan pintu dari metode terampil untuk menunjukkan atribut sejati. Dengan menggunakan pintu metode terampil untuk membimbing semua orang masuk, sesungguhnya yang ingin ditunjukkan adalah wujud yang sebenarnya. Karena yang terpenting adalah kondisi untuk bisa mencapai kebudahan, sehingga ajaran Bodhi yang dipraktekkan oleh semua bodhisattva, semuanya termasuk dalam cakupan dari sutra ini. Bagi orang-orang yang tidak mendengar Dharma menakjubkan akan berhenti di pintu dari ajaran sementara. Jika kita tidak mendengarkan sutra teratai yang menakjubkan ini dengan sungguh-sungguh, kita masih terhenti di ajaran sementara. Dan itu adalah ajaran metode terampil. Masih berhenti di situ saja, yakni berada di dataran tinggi. Masih membawa kerisauan ke dalam. Giat berusaha kita. Prinsip yang sama. Maka harus kita ketahui bahwa dalam mempraktekkan jalan bodhisattva ada 5 macam kebijaksanaan. 5 kebijaksanaan dari bodhisattva. 1. Kebijaksanaan untuk memahami sepenuhnya. 2. Kebijaksanaan untuk mengingat kembali. 3. Kebijaksanaan untuk memantapkan. 4. Kebijaksanaan untuk bersinergi. 5. Kebijaksanaan untuk memperoleh segala sesuatu sesuai keinginan. Kebijaksanaan untuk memahami sepenuhnya.
Kebijaksanaan yang mampu menyadarkan dari mimpi dan sepenuhnya memahami segala dharma. Tidak lagi bermimpi, sekarang harus sadar. Tidak sedang berada dalam alam mimpi, harus berada dalam kondisi sadar. Sepenuhnya memahami segala dharma. Segala dharma kebijaksanaan berada sepenuhnya dalam sutra. Kebijaksanaan untuk mengingat kembali, kebijaksanaan yang mampu mengingat hal-hal lampau tanpa pernah lupa. Hal-hal yang terjadi di masa lalu seharusnya diingat. 50 tahun yang lalu, sebab dan kondisi apa yang berpadu, suci terbentuk dari begitu banyak sebab dan kondisi yang berpadu, sehingga hari ini terbentuk komunitas internasional. Maka ini harus diingat, tidak hanya dalam kehidupan ini, segala sesuatu yang dikerjakan, ikrar yang dibangkitkan, jangan melupakan niat awal, tetap diingat. Bahkan di kehidupan lalu, kita harus percaya. Buddha senantiasa berkata, bibit karma baik yang ditanam di banyak kehidupan lampau, kita juga harus sangat percaya. Kebijaksanaan untuk memantapkan, kebijaksanaan yang mampu membina pengamalan benar dan membuat orang lain melatihnya. Kita telah membangun kebijaksanaan dan metode ini. Bagaimana agar metode ini dapat membimbing orang lain? Untuk membimbing orang lain harus memiliki keyakinan yang benar. Pikiran benar, pengertian benar, pandangan benar, arah yang benar, dan lain-lain. Kita harus bersungguh hati, kita sendiri harus menjalani, juga harus menginspirasi orang lain. Mengikuti jalan ini, ikut dengan kita. Inilah cara berjalan di arah yang benar. Kebijaksanaan untuk bersinergi. Kebijaksanaan dalam merenungkan segala dharma dan bersinergi sesuai kondisi. Kebijaksanaan dalam merenungkan segala dharma, ketika kita bekerja bersama-sama dengan orang lain, kita harus benar-benar merenungkan dengan hati. Merenungkan dharma ini dengan teliti. Kita harus mengerti dharma dengan seksama. Maka segala dharma dan bersinergi sesuai kondisi. Bodhisattva muncul karena adanya penderitaan para makhluk. Bersinergi sesuai kondisi, sehingga kita dapat membimbing mereka. Seperti Ekuador pada tahun 2016. Ada bencana gempa bumi. Dari kejauhan, dari Amerika, benua Amerika bagian selatan, para bodhisattva berkumpul di satu tempat. Kedua kalinya memasuki daerah, sebab dan kondisi telah matang. Kebijaksanaan dalam merenungkan segala dharma dan bersinergi sesuai kondisi. Para bodhisattva telah mengerjakan hal demikian. Kebijaksanaan untuk memperoleh segala sesuatu sesuai keinginan. Kebijaksanaan dalam memenuhi segala sesuatu sebagaimana yang diinginkan dan bebas dari ketidakpuasan. Inilah kebijaksanaan untuk memenuhi segala keinginan. Kita hendaknya bersungguh-sungguh untuk hal yang tidak salah. Kita tidak akan menyesal, sehingga semua yang kita lakukan adalah benar. Apa yang seharusnya dilakukan, kita hendaknya melakukan, tidak menyesalinya. Kita melakukannya sampai puas, sangat puas. Puas berarti tidak ada kekurangan. Kita tidak menyesal telah melakukannya, yakni tidak ada kekurangan. Melakukannya dengan sangat puas dan sukacita. Inilah yang telah kita bahas sebelumnya. Saat kita menapaki jalan bodhisattva, kita memerlukan 5 kebijaksanaan ini. Dengan demikian, kita akan percaya diri, lega. Dengan menapaki jalan bodhisattva, kita tidak akan merasa memiliki beban, kesulitan. Sehingga, sutra ini membukakan pintu dari metode terampil untuk menunjukkan atribut sejati. Sutra ini membuka pintu dari metode terampil. Walaupun kita seharusnya dapat segera memahaminya, memahami setiap orang, memiliki sifat hakiki Buddha. Setiap orang setara dengan Buddha, karena kita memiliki sifat hakiki Buddha. Kita memiliki kebijaksanaan yang setara dengan Buddha. Karena kita memiliki pencerahan hakiki Tathagata. Inilah prinsip kebenaran. Dunia ini, alam semesta ini, dan prinsip yang meliputi alam semesta ini. Semuanya ada di dalamnya. Dalam pencerahan hakiki dan kedemikiannya, ada sifat hakiki kita. Dengan sifat pencerahan hakiki dan kedemikiannya, kita dapat menghayati kebenaran dari segala sesuatu di dunia.
Kita dapat memahami, kita dapat mengerti, hanya saja kegelapan batin yang tebal, selapis demi selapis menutupi sifat hakiki. Sang Buddha membuka pintu dari metode terampil untuk membantu kita menerobos lapisan-lapisan kegelapan batin ini. Setelah lapisan-lapisan kegelapan batin terbuka, Buddha menggunakan air kebijaksanaan untuk membersihkan kegelapan batin dan delusi kita. Kita tidak hanya mempunyai banyak kegelapan batin dan pikiran yang mengganggu. Kita juga mempunyai delusi sebanyak butiran debu. Sehingga Sang Buddha menggunakan berbagai cara untuk membuka pintu dari metode terampil, sampai Buddha menunjukkan atribut sejati. Sebelumnya, Buddha menuntun kita lewat ajaran agama. Kemudian melalui ajaran Vaipulya, kita juga melihat ajaran Prasna secara menyeluruh, bahwa segalanya adalah kosong. Prinsip kebenaran tentang tidak perlunya kemelekatan, kita memahami ini. Pada titik ini, kita harus mengetahui tentang ajaran agama dan Vaipulya. Tentang prinsip dari keberadaan, terhenti pada kondisi bagaimana untuk melenyapkan kerisauan. Tidaklah cukup, ataupun hanya meyakini hukum karma, atau hanya melakukan hal baik untuk menciptakan berkah. Ini juga tidak cukup. Bukan demikian seharusnya. Ketika kita menggarap berkah, kita harus mempraktikkan kekosongan dari 3 aspek dalam berdana. Kita harus mempraktikkan kebijaksanaan ketika menggarap berkah. Ketika kita membantu orang lain, kita tidak berpikir bahwa sayalah yang membantu, atau ini adalah benda yang saya berikan. Kita melupakan semua ini. Bila ada orang yang membutuhkan, maka saya akan memberi kepadanya. Siapa orang ini? Kita juga tidak ingat. Segalanya adalah kosong. Ketika ada orang memerlukan bantuan, apa yang saya miliki saya berikan. Dengan memberi tanpa mengharapkan balasan atau tanpa kemelekatan. Dari Vaipulya sampai ke Prasna, ajaran-ajaran ini mulai muncul. Namun, apakah hanya sampai di sini saja? Tidak. Sang Buddha mau menekankan kepada kita, mencapai kebuddhaan di masa depan, Anda dan saya akan sama. Bukan hanya mengetahui hubungan antara Anda dengan saya, juga akan mengetahui dunia, segala sesuatu di dunia, berwujud tidak berwujud, menerima semua kebenaran sejati yang terkandung di dalamnya, seperti pohon berumur 1000 tahun. Itu hanya bermula dari benih itu. Gen, yang begitu halus, bukan hanya menjadi sebuah pohon besar. Pohon besar berbunga kemudian berbuah, juga sama jatuh ke tanah. Benih terlahir kembali dan berubah menjadi hutan besar. Ini yang perlu kita pahami sampai tuntas dan menyeluruh. Gen ini, sifat hakiki dan kesabaran kita masing-masing, hanya seperti itu. Itu adalah kebenaran. Sedikit prinsip kebenaran dapat tersebar ke seluruh alam semesta. Ada di mana-mana. Tidak ada yang tidak diketahui. Tidak ada hal yang tidak jelas. Tidak ada kebenaran yang tidak dimengerti. Inilah yang disebut tercerahkan. Jadi dikatakan bagaimana dapat menunjukkan metode terampil untuk atribut sejati, itu ada di dalam sedikit prinsip kebenaran tersebut. Jadi dikatakan, sutra ini membukakan pintu dari metode terampil untuk menunjukkan atribut sejati. Dalam batin kita, semua Buddha dari 3 masa segalanya diciptakan oleh batin belaka, adalah untuk memberitahu kita, di dalam batin, sebersih niat itu, kita tidak dapat melihatnya, namun seharusnya dapat dihayati dan tersadarkan. Pikiran dapat merasakan, seperti Dharma mempunyai keharuman. Ketika kita mendengar Dharma dan mengatakan, apakah diasapi hingga hitam, ataukah diasapi hingga harum? Sebenarnya kita mendengarkan Dharma. Apakah diasapi hingga hitam, atau benar-benar kamu telah menghirup harumnya Dharma? Dupa kayu segitiga, dupa batangan, saat menyalakan, jika kamu menggunakan secarik kertas dan mendekatkannya, kertas tersebut akan ada garisan kuning, kemudian menjadi warna hitam.
Tetapi apakah ada wanginya? Apakah ada aroma wanginya? Tidak ada. Prinsip kebenaran yang sama. Setiap hari mendengarkan Dharma, apakah harumnya Dharma diserap ke dalam batin? Atau setelah duduk lama, apakah hanya terasa kaki pegel, kaki sakit, cuaca panas, perasaan yang sedemikian saja? Atau benar-benar dapat merasakan Dharma telah menyerap ke dalam batin? Saya merasa sukacita mendengar Dharma, sukacita Dharma. Maka kamu akan terus mengulangi, melatih diri dalam batin sendiri. Jika kamu tidak melatih diri dalam batin sendiri, hanya sekedar mendengarkan, hanya merasa membuang waktu di sini. Duduk di lingkungan ini, musim panas sangat gerah, kaki akan sakit. Hanya demikian, perasaan demikian, ini sungguh disayangkan. Sehingga, sebelum membabarkan sutra teratai, 3 kendaraan diajarkan secara tersendiri. Sebelum membabarkan sutra teratai, 3 kendaraan diajarkan secara tersendiri. Sutra ini membukakan pintu dari metode terampil untuk menunjukkan atribut sejati. Sebelum membabarkan sutra teratai, 3 kendaraan diajarkan secara tersendiri. Pintu dari metode terampil tertutup, masing-masing membina diri secara terpisah. Hingga sutra teratai mengungkapkan sifat Buddha, menunjukkan kalau kendaraan sementara sebelumnya adalah jalan bodhisattva. Sang ayah mengakui sang pembantu sebagai putranya, membukakan pintu dari metode terampil, memadukan semua pengajaran bertahap ke dalam pengajaran seketika dan pengajaran sempurna, menunjukkan atribut sejati kepada semua orang. Karena pada masa lampau menggunakan pintu metode terampil, metode terampil menutupi ajaran kebenaran ini. Sebelum dibabarkan, ini ada dalam batin Sang Buddha, yang beliau harapkan dan lindungi, sehingga di depan merupakan metode terampil. Metode terampil ini merupakan 3 kendaraan, mulai dari agama, Vaipulya, dan Prasna. Demikian melalui, perlahan-lahan mendekati, mulai membangkitkan tekad besar. Sebelumnya kita hanya berada di dalam metode terampil, masing-masing melatih diri, hingga sutra teratai mengungkapkan sifat Buddha. Dulu pintu metode terampil tertutup, hanya melatih diri di dalamnya. Sekarang pintu metode terampil sudah terbuka, mulai melangkah keluar dari pintu metode terampil, melihat ajaran kebenaran sejati, sehingga ini menyalakan yang sebelumnya. Kendaraan sementara sebelumnya adalah jalan bodhisattva, walaupun dikatakan sementara, juga mulai membentangkan jalan bodhisattva ini. Sang ayah mengakui sang pembantu sebagai putranya, membukakan pintu dari metode terampil. Seperti anak malang yang miskin, sesepuh yang kaya, mengenali orang yang sedang menyapu sebenarnya adalah anaknya, yang setelah berkelana sehingga dia menggunakan ajaran metode terampil untuk menuntun anaknya kembali. Itu ada pada bab keyakinan dan pemahaman. Juga mengumpamakan inilah ajaran metode terampil. Sehingga memadukan semua pengajaran bertahap ke dalam pengajaran seketika dan pengajaran sempurna. Perlahan-lahan pengajaran bertahap sebelumnya merupakan pintu ajaran yang perlahan-lahan berkembang. Demikian perlahan-lahan menuntun kita sehingga dikatakan pengajaran bertahap, pengajaran tersendiri, sampai pada pengajaran sempurna. Pada pengajaran seketika kita telah mulai membuat kita memahami. Sekarang semuanya merupakan pengajaran sempurna, sehingga menunjukkan atribut sejati kepada semua orang. Artinya, bila ingin mendekat pada kebijaksanaan Buddha, mesti melalui sutra ini, serta dilengkapi dengan 3 kebijaksanaan dari mendengarkan, merenungkan, dan mempraktikkan. Pada sutra ini, pintu dari metode terampil yang rahasia dan penting sudah dibuka habis. Atribut sejati dari kendaraan tunggal sudah diungkapkan habis. Inilah yang disebut sebagai mencakup semua kapasitas dalam memberikan pengajaran. Untuk membimbing kembali pada jalan paling akhir dan melahirkan Anuttara Samya Sambodhi bagi semua bodhisattva. Hanya sutra ini yang dapat diandalkan. Artinya, bila ingin mendekat pada kebijaksanaan Buddha, mesti melalui sutra ini.
serta dilengkapi dengan 3 kebijaksanaan dari mendengarkan, merenungkan, dan mempraktikkan. Pada sutra ini pintu dari metode terampil yang rahasia dan penting. Sutra ini sehingga perlu melalui pintu dari metode terampil yang rahasia dan penting. Sudah dibuka habis. Ini perlu kita pahami. Buddha sekarang telah membuka pintu metode terampil ini. Telah membuka ajaran sementara dan menunjukkan kebenaran. Dulu merupakan ajaran sementara. Itu telah berlalu. Sekarang mulai menunjukkan kebenaran, sehingga menunjukkan atribut sejati sudah diungkapkan habis, sehingga mengatakan untuk membimbing kembali pada jalan paling akhir dan melahirkan Anuttara Samya Sambodhi bagi semua bodhisattva. Hanya sutra ini yang dapat diandalkan. Hanya dengan sutra ini bisa membuat kita menghayati dan memahami. Berharap semua orang harus bersungguh hati.